kami dari kelompok 1 akan mengenalkan ke kalian mengenai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau yang biasa disebut dengan PKBM. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan beberapa topik, diantaranya yaitu standar isi, standar proses, standar kependidikan, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar isi yang diterapkan di PKBM Merah Putih Karangploso. Nah, sebelumnya teman-teman pada tahu nggak apa itu PKBM? Nah, jadi PKBM adalah suatu lembaga pendidikan non-formal yang dibentuk untuk masyarakat. Tujuan dari PKBM sendiri adalah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap masyarakat terhadap bidang ekonomi, dan juga sikap masyarakat terhadap sosial dan budaya. Nah, sedangkan pengertian dari standar isi sendiri yaitu kriteria minimal yang mencakup kurikulum dan juga kompetensi lulusan peserta didik dalam jenjang dan tingkat pendidikan tertentu. Nah, standar isi juga digunakan sebagai acuan untuk pembelajaran dan juga pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum. Di PKBM Merah Putih Karangploso sudah menggunakan metode pembelajaran seperti sekolah formal pada umumnya, yaitu mengikuti perkembangan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun perbedaannya pada penerapan kurikulum dilakukan 40% pembelajaran materi secara tertulis dan 60%-nya lebih difokuskan kepada materi pada keahlian peserta didik masing-masing. Misalkan, di PKBM Merah Putih, mereka menyediakan sarana dan prasarana bagi peserta didik yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, olahraga, dan juga perkebunan. PKBM Merah Putih Karangploso dilakukan 2 kali pertemuan dalam pembelajarannya dan beberapa pertemuan dilakukan secara daring. Nah, metode pembelajarannya juga seperti pada sekolah formal pada umumnya, yaitu patokan nilai yang berdasarkan penilaian sikap, penilaian tugas harian, dan juga penilaian ujian. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai standar isi yang ada di PKBM Merah Putih Karangploso. Gimana nih, teman-teman pastinya udah pada paham kan mengenai konsep standar isi dan juga penerapannya terhadap PKBM Merah Putih Karangploso. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai standar proses. Standar proses menurut Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 adalah kriteria standar dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Nah, dalam PKBM Merah Putih sendiri terdapat beberapa paket yang disediakan oleh PKBM Merah Putih. Salah satunya yaitu paket A, B, C, paket SD, SMP, dan SMA, dan kepelatihan yang lainnya. Dalam penyusunan modulnya, para tutor di PKBM Merah Putih telah mempersiapkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa tidak akan merasa kesulitan dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh tutor. PKBM Merah Putih sendiri sudah menyiapkan buku bagi siswa yang ingin datang langsung ke PKBM untuk menuntut ilmu, dan jika daring, maka PKBM juga menyiapkan buku secara online atau digital. Dalam perencanaan pembelajarannya, PKBM Merah Putih telah menyiapkan modul ajar dan alur tujuan pembelajaran yang sudah mereka siapkan untuk menunjang mereka dalam mengajarkan kepada para siswa. Dan pelaksanaan pembelajarannya sendiri di PKBM Merah Putih dilaksanakan 1 minggu, terdapat 3 hari kelas, dimulai dari jam 9 sampai setengah 12, dari jam 7 sampai jam 12, dan dari jam 1 sampai jam 4. Dalam penilaiannya, PKBM Merah Putih melakukan evaluasi setiap bulannya untuk mengetahui hasil belajar dari setiap siswa, progresnya bagaimana, apakah ada kemajuan atau tidak, dan apakah modul yang sudah mereka tetapkan apakah sudah berhasil diterima oleh siswa dengan baik atau belum, sehingga PKBM Merah Putih dapat mengetahui sejauh mana siswa tersebut mendapatkan materi dan memahami materi yang telah mereka ajarkan.
Kesimpulannya, PKBM Merah Putih telah menerapkan standar proses yang fleksibel dan relevan sesuai dengan kebutuhan dari para murid. Karena mengingat PKBM Merah Putih ini memiliki murid dari berbagai jenjang, dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan ada juga yang lansia. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan mengenai materi terkait poin standar tenaga kependidikan. Nah, untuk poin selanjutnya ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tenaga kependidikan itu. Nah, definisi umum dari tenaga kependidikan adalah sebuah kata yang merujuk pada sebuah individu yang terlibat dalam segala aspek proses pendidikan. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa tenaga kependidikan tidak hanya terdiri dari seorang guru saja, akan tetapi semua profesi yang mendukung kegiatan pendidikan itu sendiri, seperti kepala sekolah, tenaga administrasi, tutor, dan lain sebagainya. Lalu, dalam sebuah sekolah itu, untuk memperlancar proses pembelajarannya, memang harus dibuat sebuah standarisasi tenaga kependidikan ini. Hal ini karena seperti kriteria yang digunakan untuk memilih tenaga pendidik yang profesional. Sebelum itu, saya akan memaparkan definisi dari standarisasi tenaga kependidikan, yaitu sebuah upaya untuk menetapkan kriteria dan persyaratan yang jelas mengenai kualitas dan kompetensi tenaga pendidik. Lalu ini contohnya seperti guru, dosen, dan tenaga administrasi pendidikan. Tujuannya agar mereka memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh lembaga atau pemerintah. Lalu tujuan dari sekolah ini menetapkan standarisasi tenaga pendidik yang paling utama adalah untuk memastikan bahwa tenaga kependidikan itu memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang berkualitas dan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Lalu saya juga kemarin dengan teman-teman sudah melakukan observasi ke salah satu sekolah yang bukan sekedar sekolah biasa. Sekolah yang terdapat dalam daerah Karangploso ini adalah sekolah paket yang menampung paket A, B, dan C. Sekolah ini bernama PKBM Merah Putih. Walaupun sekolah ini semacam sekolah non-formal, akan tetapi tenaga pendidik di sana disetarakan dengan standarisasi tenaga pendidik di sekolah-sekolah biasa. Kemarin kami juga bertanya kepada pihak PKBM terkait bagaimana standarisasi tenaga pendidik yang diterapkan dalam sekolah tersebut. Nah, salah satu pihak yang mewakili PKBM memaparkan bahwa tenaga pendidik di sana harus mengikuti sertifikasi dan pelatihan khusus. Lalu juga standar berikutnya, calon tenaga pendidik harus memiliki kemampuan pedagogik. Kemampuan ini adalah sebuah kemampuan untuk mengajar dengan efektif, mengelola kelas dengan baik, serta memahami kebutuhan siswa yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Di sekolah paket, pengajaran harus menyesuaikan dengan cara belajar siswa yang mungkin datang dari berbagai kondisi sosial, ekonomi, ataupun umur yang berbeda-beda, sehingga guru harus memiliki keterampilan dalam metode pengajarannya. Pokoknya pengajarannya itu mungkin harus inklusif dan adaptif. Nah, berdasarkan dengan pemaparan materi yang telah saya sampaikan di atas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa standarisasi tenaga pendidik merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh suatu sekolah manapun, karena tenaga mereka lah yang akan memberikan ilmu kepada siswa yang nantinya dapat digunakan di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi lulusan. Dalam dunia pendidikan, adanya standar kompetensi lulusan juga sangat penting untuk dipahami bagi peserta didik agar mengetahui kompetensi apa saja yang harus mereka lakukan. Standar kompetensi lulusan sendiri berperan penting sebagai acuan dalam menentukan kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik dan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Oleh karena itu, tentunya hal tersebut menjadi dasar untuk menilai kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki bagi peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya di suatu jenjang tertentu. Nah, standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta didik sebagai syarat untuk dinyatakannya lulus dari suatu pendidikan. SKL sendiri mencakup berbagai aspek termasuk dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang harus dimiliki oleh lulusan setelah menyelesaikan pendidikannya.
Dengan adanya penetapan SKL sendiri, kualitas pendidikan dapat terjaga, proses pembelajaran dapat diarahkan dengan baik, dan peserta didik dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan pada dunia kerja. Pada instansi yang telah kami tuju untuk melakukan observasi, bukan hanya sekolah biasa saja. Namun pada sekolahan ini menampung banyak sekali para peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikannya, seperti ada paket A, B, dan C. Standar kompetensi lulusan pada PKBM Merah Putih sendiri ini dapat dilihat dari penilaiannya, mulai dari keterampilan, sikap, maupun dalam pengerjaan proyek lainnya. Untuk standar kompetensi lulusan dari PKBM Merah Putih ini juga tidak memberatkan para peserta didiknya untuk memenuhi standar kelulusan dari instansi mereka. Nah, tujuan penilaian yakni dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi dari peserta didik dalam pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana penilaian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Nah, menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan ini juga menilai perkembangan sikap dan karakter dari peserta didik. Nah, jenis penilaian ini dilakukan melalui beberapa metode, antara lain penilaian kognitif. Nah, penilaian kognitif yakni menilai pengetahuan peserta didik melalui ujian tes seperti kuis. Nah, kemudian penilaian psikomotorik ini menilai keterampilan peserta didik melalui tugas praktik ataupun keterampilan atau proyek seperti kayak keterampilan membuat figura atau membuat mading atau membuat makalah seperti itu. Kemudian penilaian afektif yakni menilai sikap dan perilaku dari peserta didik dalam kehidupan sehari-hari seperti kerjasama, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kehadiran peserta didik ini dan keaktifan dari masing-masing peserta didik ini. Kemudian teknik penilaian, beberapa teknik penilaian yang digunakan di PKBM Merah Putih ini meliputi tes tertulis, yakni berupa soal pilihan ganda, isian, ataupun uraian untuk mengukur sejauh mana pengetahuan peserta didik ini. Kemudian yang kedua yaitu portofolio, yaitu pengumpulan karya atau tugas untuk menilai perkembangan dari si peserta didik ini. Nah, kemudian ada penilaian proyek. Nah, tugas yang melakukan penyelesaian proyek yang menggabungkan berbagai keterampilan dan juga pengetahuan. Nah, kemudian kriteria penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan juga terstruktur. Kriteria ini meliputi kriteria pengetahuan, yaitu pemahaman materi pembelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik. Kemudian kriteria keterampilan, kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam prakteknya. Yang ketiga yaitu kriteria sikap, perilaku yang mencerminkan nilai yang diajarkan dalam kurikulum. Proses penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan formatif dan juga sumatif. Formatif, yang dimaksud penilaian dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang dapat membantu perbaikan. Kemudian sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir periode untuk menilai pencapaian keseluruhan. Penilaian otentik yakni menilai peserta didik berdasarkan tugas yang mencerminkan
situasi nyata dan relevan dengan kehidupan mereka. Kayak kalau di PKBM Merah Putih ini kan ada yang kalangan dari masyarakat. Nah, itu mereka juga mengajarkan dan penilaian terhadap kayak bagaimana pengelolaan sayuran ataupun buah-buahan yang di sawah. Terus mereka juga mungkin akan hasilnya itu apakah sudah sesuai dengan yang telah diajarkan atau tidak. Nah, itu merupakan salah satu penilaian otentik. Nah, ini lebih mengarah ke kehidupan mereka sehari-hari yang memastikan bahwa penilaian lebih mengarah pada kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah dan juga mengaplikasikan pengetahuan mereka. Kemudian, hasil penilaian digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kompetensi dari masing-masing peserta didik dan memberikan umpan balik yang membangun untuk memperbaiki pembelajaran, menentukan kelulusan dan perkembangan peserta didik dalam program pendidikan. Nah, penggunaan hasil penilaian digunakan oleh peserta didik untuk merencanakan langkah pembelajaran selanjutnya, memberi bimbingan, serta melakukan penguatan atau perbaikan terhadap aspek yang belum dikuasai peserta didik. Nah, di mana masing-masing dari peserta didik ini tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda kan. Sehingga dari hasil penilaian yang telah dilakukan itu kita bisa mengidentifikasi di mana kekurangan peserta didik ini dan di mana kebutuhan peserta didik ini, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dan membuat kekurangan itu menjadi kelebihan. Seperti itu simpelnya. Yang baik, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih sarana dan prasarana itu. Sarana merupakan alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi tentunya untuk melakukan suatu kegiatan kita memerlukan sarana agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Serta prasarana itu adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Jadi, terkait dua hal ini itu saling berhubungan agar keduanya dapat berfungsi dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih sarana prasarana yang sudah diterapkan di PKBM Merah Putih. Jadi, yang pertama, sarananya yaitu terdapat fasilitas berupa tempat ibadah yaitu mushola yang dapat digunakan untuk para tenaga pendidik maupun muridnya agar bisa beribadah dengan baik. Nah, yang kedua ada ruangan kelas yang tentunya dapat digunakan untuk tempat belajar dan mengajar agar proses belajar tersebut dapat berjalan dengan baik serta nyaman. Nah, yang ketiga ada lab IPA yang dapat digunakan untuk praktikum para murid-murid di PKBM Merah Putih. Nah, yang keempat ada lab komputer yang dapat digunakan untuk kegiatan praktik komputer pada murid-murid di PKBM Merah Putih. Nah, kemudian juga ada perpustakaan yang memiliki banyak sekali macam buku untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan memudahkan pendidik untuk menyampaikan materi terhadap para murid di PKBM Merah Putih. Nah, tentunya dengan berbagai fasilitas tersebut itu akan sangat berguna ya teman-teman, karena fasilitas tersebut tentunya menjadi penunjang utama dalam sistem belajar dan mengajar. Tentunya juga terdapat ruang guru, ruang kepala sekolah yang tentunya juga tempatnya nyaman dan para pendidik itu bisa beristirahat di tempat tersebut. Jadinya kedua para pendidik dan murid itu dapat berjalan dengan baik proses belajar mengajarnya. Dan tentunya untuk mendukung kurikulum merdeka ini di PKBM Merah Putih sudah terdapat LCD atau proyektor yang tentunya dapat menampilkan PPT sehingga para pendidik juga akan merasa mudah untuk menyampaikan terkait materi kepada para murid di PKBM Merah Putih. Nah, yang kemudian juga terdapat modul ajar yang akan dibagikan kepada para siswa untuk mereka belajar dan mengulas materi apa saja yang sudah dijelaskan pada hari itu, serta mereka juga dapat belajar secara ulang
dengan cara membaca modul ajar tersebut yang sudah disediakan dalam bentuk PDF. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar pengelolaan dalam pendidikan. Standar pengelolaan sendiri merupakan suatu kriteria minimal yang mengatur mengenai perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan dalam pendidikan. Dengan adanya standar ini diharapkan dapat lebih efisien dan tentunya terlaksana dengan baik. Standar pengelolaan sendiri sudah ada tercatat dalam Pengaturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan untuk jenjang pendidikan mulai dari usia dini, dasar, dan juga menengah. Nah, untuk penerapannya di PKBM Merah Putih sendiri, mereka sudah menerapkan standar pengelolaan itu sendiri dengan mereka memiliki visi, misi, dan juga tujuan yang jelas. Kemudian mereka juga membuat struktur atau susunan organisasi dari PKBM Merah Putih itu sendiri yang tentunya dipimpin oleh ketua yayasan dan juga ketua PKBM Merah Putih itu sendiri. Untuk struktur itu sendiri tentunya ada pembagian tugas yang jelas mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian juga ada divisi atau departemennya. Nah, untuk divisi dan departemennya sendiri mereka sudah mengatur sedemikian rupa agar dari divisi-divisi tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tentunya dapat lebih mengembangkan PKBM Merah Putih ini sendiri dalam pembelajaran dan juga pengembangan pendidikan. Kemudian selain adanya struktur organisasi, mereka juga mengelola dari segi keuangan dengan baik, mengalokasikan dana keuangan dengan cukup baik, yaitu dengan memberikan pendidikan gratis bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian mereka juga mengalokasikan dananya untuk memberikan materi pembelajaran dan juga mengembangkan dari segi peralatan, fasilitas, dan juga infrastruktur dalam PKBM itu sendiri. Kemudian ada pengelolaan dari tenaga pendidik yang dimana mereka juga menyeleksi tenaga pendidik yang masuk ke PKBM atau yang menjadi tutor di PKBM itu sendiri. Mereka yang menyeleksi pendidik itu sendiri merupakan kepala sekolah. Selanjutnya juga ada pemantauan dari kualitas pendidikan yang ada di PKBM Merah Putih. Mereka selalu mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran atau bagaimana jalannya setiap kegiatan di PKBM. Mereka mengevaluasinya dengan mengadakan rapat 1 minggu sekali dan juga ada periode tahunan. Kemudian ada pengelolaan dari segi administrasi yang dimana di sana sudah tentunya kalau ada peserta didik baru, mereka akan mengelola terlebih dahulu pendaftarannya seperti apa. Mereka menjelaskan bagaimana cara untuk bersekolah di PKBM ini. Kemudian mereka akan memasukkan data-data pribadi dari peserta didik di website yang ada dan mengecek apakah data yang diberikan sudah valid atau tidak. Pengelolaan PKBM ini tidak hanya berhubungan dari dalam saja, tapi juga PKBM memiliki hubungan dengan masyarakat atau dengan stakeholder yang lain seperti komunitas lokal, seperti Karang Taruna. Mereka juga bekerja sama dengan Karang Taruna dan juga pondok, yang dimana kerjasama ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari pengelolaan standar pengelolaan dari PKBM Merah Putih sendiri, yaitu
mereka sudah memenuhi standar pengelolaan yang ada, dan tentunya kepemimpinan dari seorang kepala sekolah tentunya akan membentuk kerjasama yang baik dan juga pengelolaan organisasi yang baik. Halo guys, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standar pembiayaan pendidikan di Indonesia. Jadi apa sih standar pembiayaan pendidikan di Indonesia itu? Jadi standar pembiayaan pendidikan adalah merujuk pada pedoman atau acuan yang digunakan untuk menentukan besaran biaya yang dilakukan untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini, baik dalam sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, mengapa sih ada standar ini? Jadi standar ini digunakan untuk menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, dalam standar pembiayaan pendidikan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, selanjutnya dari hasil observasi kami kemarin, yaitu mendapatkan bahwasanya PKBM Merah Putih ini sudah melakukan standar pembiayaan pendidikan dengan baik. Jadi PKBM Merah Putih ini mendapatkan dana dari pemerintah atau bisa disebut dengan dana BOP. Nah, BOP ini digunakan dan dikhususkan untuk sekolah-sekolah paket dan sekolah PKBM yang ada di Indonesia, dan melainkan dana BOS ini digunakan untuk biaya untuk mengacu pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tak hanya itu, PKBM Merah Putih ini juga mendapatkan dana dari atau bantuan dari yayasan-yayasan atau pondok pesantren yang difokuskan dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peralatan yang ada di PKBM Merah Putih ini. Tak hanya itu, PKBM Merah Putih juga meringankan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan sekolah kejar paket mulai A, B, C, dan seterusnya. Mengapa mereka begitu? Karena mereka ingin mewujudkan masyarakat Indonesia ini masyarakat yang berkualitas dan menjadi bibit unggul di masa depan. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thank you.